Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Batandung, NIM 190140213, Pendidikan Matematika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas problematika pembelajaran matematika. Dari makalah saya memberi judul Problematika Matematika Siswa Tingkat Sekolah Dasar dalam Menyelesaikan Sulit Membedakan FWB dan KPK. Di mana di sini saya menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu latar belakang saya memilih judul ini. Poin kedua, tujuan. Poin ketiga, pengertian soal cerita. Poin keempat, FWB dan KPK. Poin kelima, kesulitan siswa membedakan soal cerita FWB dan KPK. Lanjut saja, kita masuk dalam latar belakang. Latar belakang problematika matematika merupakan pelajaran yang diajarkan pada siswa jenjang pendidikan yang baik diajarkan umum maupun kejuruan. Pengembangan pelajaran matematika sangat dibutuhkan karena keterkaitan dengan penamaan konsep pada siswa. Dalam hal ini, pemakalah mengambil contoh konsep tentang FWB dan KPK. Pemakalah sengaja mengangkat masalah tersebut karena ketika terjun langsung melihat aktivitas siswa di kelas masih mengalami kesulitan membedakan apakah soal yang diberikan oleh guru adalah soal FWB dan KPK. Lanjut, tujuan. Tujuan penulisan dari makalah adalah tujuannya untuk mendeskripsikan kesulitan dalam membedakan soal cerita FWB dan KPK pada siswa tingkat sekolah dasar. Pengertian soal cerita. Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Biasanya siswa akan lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada hubungannya dengan kehidupannya. Siswa diharapkan dapat menafsirkan kata-kata dalam soal, melakukan kalkulasi, dan menggunakan prosedur-prosedur relevan yang telah dipelajari. Lanjut, FWB dan KPK. FWB yaitu faktor persekutuan terbesar. FWB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Contoh, tentukan FWB dari bilangan 18 dan 24, di mana faktor 18 yaitu sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18, dan faktor 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 yaitu 1, 2, 3, dan 6. FWB dari faktor 18 dan 24 sama dengan 6. Sedangkan KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut nilainya paling kecil. Contoh, tentukan KPK dari bilangan 15 dan 20. Jawab. Kelipatan 15 sama dengan 15, 30, 45, 60, 75, 90, 100, 120, dan angka selanjutnya. Kelipatan 20 sama dengan 20, 40, 60,
80, 100, 120, dan angka selanjutnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 15 dan 20 sama dengan 60 dan 120. KPK dari 15 dan 20 sama dengan 60. Kita lanjut. Kesulitan siswa membedakan soal cerita FEB dan KPK, di mana kesulitan siswa membedakan soal cerita FEB dan KPK terletak pada model soalnya. Siswa terkadang menerka-nerka terlebih dahulu apakah soal cerita yang diberikan tersebut adalah soal FEB dan KPK, sehingga siswa dapat menjawab salah apabila salah dalam menginterpretasikan soal walaupun pada dasarnya cara kerja mencari FEB dan KPK-nya benar. Hal ini sangat berakibat fatal, oleh karenanya guru harus menanamkan konsep FEB dan KPK itu seperti apa, sehingga siswa dapat menyelesaikan soal cerita FEB dan KPK dengan tepat dan benar. Lanjut yang terakhir, di sini saya memberikan dari semua rekapan yang saya ambil di makalah, saya memberikan kesimpulan. Yang pertama itu, penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Poin kedua, kesulitan siswa membedakan soal cerita FEB dan KPK terletak pada model soalnya. Poin ketiga, cara membedakan antara soal cerita FEB dan KPK. Ada 3 poin. Yang pertama, penanaman konsep bahwa FEB itu adalah faktor atau pembagi, sehingga nilainya kecil, sedangkan KPK itu adalah kelipatan yang tentunya nilainya besar. Poin kedua, lihat model soalnya. Poin ketiga, memberikan latihan pada anak agar peka untuk bisa membedakan soal cerita tentang FEB dan KPK. Jadi itulah video yang saya buat atau materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.